Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, salat dan salam. Tidak lupa juga kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan bagi kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah para jamaah Zoomiyah yang dimuliakan Allah. Pada hari ini kita berjumpa kembali di Shisha TV, program Dua Dai Berbagi. Dan memang hari ini spesial banget ya, agak sesuatu yang berbeda. Nanti kita ceritain apa sih sebenarnya kenapa kemudian jadi tempatnya begini gitu. Bersama dengan Ustaz, bersama dengan Kimo. Hai. Assalamualaikum Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jadi kalau Anda bertanya, ini sebenarnya di mana sih? Ini nih kami berdua ini di studio podcastnya PCA, Pesantren Cendekia Amanah, ya Kiai Holil Nafis, Ketua MUI. Wah, keren banget. Jadi antara memang sebuah kemuliaan atau terdampar. Kok jadi bisa gitu ya? Ya kan kalau Allah menghendaki bisa. Betul lagi mau. Allah menghendaki. Karena musibah tuh komen farhatun indah komen akhir. Terkadang musibah satu kaum menjadi kebahagiaan lain. Bagi kita bahagia di sini, jamaah yang di sana kesini ketinggalan. Ya itulah. Allah. Tapi untuk ini kan kita nyoba juga ya dengan situasi seperti ini, dan ini mungkin sebagai contoh prototipe juga. Insya Allah setelah ini kita bikin ya di. Ya. Dan kalau tidak begini juga. Kayaknya susah juga ngerangkai untuk bisa ke sini kalau di arrange belum tentu. Iya benar. Ternyata tanpa, meskipun memang ada ulah sebelumnya kan. Aduh. Kita masih adaptasi nih ngadepnya kemana. Adaptasi. Gitu kan. Ngadepnya tetap ke sini. Emang nggak bisa kelihatan di situ kan? Nah, itu kelihatan. Iya, ya kan. Ini studio Insya Allah Shisha TV nanti juga akan salah satu studionya akan di set seperti ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya kira begitu. Kita coba aja nanti asyiknya di mana kan. Ya alhamdulillah jamaah Zoomiyah yang dimuliakan Allah. Kita sekarang ini akan mengangkat tema kita ya memasuki tahun baru Masehi ya 2022 menjadi muslim yang dicintai Allah. Nah, ini judulnya kelihatannya sederhana gitu. Tapi tentunya ya bagaimana menjadi muslim yang dicintai Allah tuh seperti apa? Ini prosesnya yang perlu kita tahu, ya nggak? Jangankan dicintai Allah gitu. Apabila ada orang yang mencintai diri kita, itu kita bahagia sekali. Apabila ada orang nih yang sebenarnya yang kita perhatikan, yang kita sayangi, tapi kemudian tidak mencintai kita, bahkan sampai mencampakkan kita. Masya Allah. Apa yang terjadi? 2 huruf itu. Sedih. Apa 2 huruf? DL. Masya Allah, ya akan terasa luar biasa. Ini sepertinya ada juga sahabat kita yang berada di luar ya, banyak memang sahabat sekalian yang berada di pesantren ini yang menyebabkan kita berada di sini. Baik, saya kira kita akan mulai aja Kimo ya. Bagaimana kemudian menjadi muslim yang dicintai? Apakah terlebih dahulu kita akan mencintai, barulah Allah cintai? Gitu. Kalau begitu orang bilang, wah itu Allah pamrih dong. Dicintai, pengen mencintai, tapi harus dicintai dulu. Ya kan, harusnya kan langsung ya. Harusnya kan, iya enggak? Ya kalau mencintai, mencintai aja. Ada yang bisikin katanya, ada yang kelupaan. Kasihkan. Kasihkan. Memang tempat baru adaptasi kurang lebih mungkin 20 menit kali. Oh iya, baik. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran seperti biasa akan disampaikan oleh Kimo. Silakan Kimo. Bismillahirrahmanirrahim. نزلا من غفور رحيم
وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah empuk suaranya. Ini lagi mampet habis padahal nih. Kebantu sama tempat podcast kali ya insyaallah. Ada yang nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru nih. Ya, dari Ibu Febri. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti tadi ini kita mulai masuk ya, berbicara tentang tema kita. Biasakan orang itu memasuki tahun baru seolah-olah gitu ya, seolah-olah nih Kimo nih. Ketika memasuki tahun baru itu harus mempersiapkan, membuat planning. Padahal planning aturannya ukurannya bukan tahun baru juga gitu ya. Apalagi ini kan tahun barunya ya tahun baru Masehi, ya nggak. Kadang-kala kita malah melupakan tahun baru Islam. Dan biasanya perayaan tahun baru Masehi itu ya karena memang itu tadi ya. Kalau seperti kita merujuk penjelasan Kimo sebelumnya, karena umat Islam ini secara umum ya itu dikuasai oleh hegemoni Barat, maka tahun barunya ya ngikutin tahun baru mereka begitu. Dan biasa di tahun baru Masehi itu kan pergantian tahun itu sampai ditunggu orang dan dihitung. Nggak pernah saya melihat tahun baru Islam itu sampai kita ngitung gitu. Nah, apakah itu terlepas dari itu pro dan kontra ngapain sih gitu ya? Tapi yang jelas kita lebih ramai, kita malah terkooptasi oleh kondisi yang ada sekarang ini. Nah, jadi dua hal. Yang pertama adalah apakah memang kita di tahun baru ini harus selalu membuat planning ke depan. Nah, kemudian kedua, tadi kalau kita bicara bagaimana menjadi manusia yang dicintai Allah, apa syaratnya dan apakah kemudian kita harus mencintai Allah terlebih dahulu? Pertanyaan saya tadi adalah sebenarnya dari omongan orang. Ya, ini bahasa kasar aja ya.
Kalau begitu Allah ini dong, apa namanya? Pamrih. Harus cintai dulu baru mencintai manusia. Nah, ini kita berangkat dari situ, Gimo. Terus? Ya udah silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama kita hormati keluarga besar Pondok Pesantren Cendekia Amanah, pimpinan Kiai Haji Khalil Nafis. Ini suatu kehormatan diberikan kesempatan, padahal dari tadi datang khususnya saya pribadi belum ketemu beliau, tapi tempatnya udah dipakai duluan. Ya, juga Ustadz Guswar sudah memberikan waktu, juga seluruh jamaah Zumiyah yang malam ini tentu bertanya-tanya kok ada di sini di tempat podcast. Padahal kita juga ada juga ya tempat podcast ya. Kita ada. Tapi mungkin jangan dengan tempat ini jadi terpacu. Yang kedua, ini biasa kita megang mic, sekarang mic-nya dipegangin sama meja. Iya. Jadi kadang mulut kita harus menyesuaikan juga dengan keberadaan mic. Nah, kita tema ini sebenarnya kemarin pernah ada tema yang berat, ya kan? Ini jauh lebih berat. Karena kalau misalnya tema kita sabar, kita kupas tentang sabar. Tapi kalau sudah bicara resolusi 2022 sebagai Muslim supaya lebih dicintai oleh Allah, maka semua tema ngumpul di sini, ya kan? Nah, cuma kita nggak akan kupas semua. Kita ambillah misalnya 5 lah, ya. Yang pertama, pertanyaan tadi, kenapa kita harus mencintai dulu? Mengapa Allah menunggu cinta kita? Sekarang jangankan bicara cinta, Allah dari awal menciptakan kita saja sudah dengan cinta. Berarti duluan Allah dong. Itu secara logika kan? Dari mana kita tahu Allah membuat kita dengan cinta? Iya, dengan kasih sayangnya. Iya. Rahmah lil alamin, karena sebab cintanya Allah, karena cintanya kepada Nabi. Laulak lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah dalam diskusi kepada Rasulullah, lamma khalaqtul aflak, aku nggak akan ciptakan semesta alam. Jadi karena cinta kepada kita, ya, itu rentetan sebab cintanya Allah kepada Rasulullah. Karena sebab Allah akan menciptakan makhluk yang mulia di akhir zaman, Allah adakan dulu kita semua. Ya, semesta disebut Rabbul Alamin itu kan. Jadi ada alamul jin, alamul ins, alamul malakut, kemudian termasuk yang benda-benda sepertinya mati padahal mereka hidup adalah bagian daripada alam. Makanya alamin, semua alam. Itu cintanya Allah kepada Rasulullah membuat Allah ya sehingga menciptakan apa yang suatu saat sebelum Nabi dan setelah Nabi sampai nanti ditutupnya akhir zaman. Ya. Maka tinggal kita bagaimana untuk memulai atas semua rasa cinta Allah, kita diberikan kehidupan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kemudian atas anugerah karunia iman, Islam, sehat, pasangan hidup, anak, orang tua, mertua, keturunan, tempat tinggal, pangkat, jabatan, kedudukan. Tanpa disebutkan langsung dalam Al-Quran saja, ini sudah kelihatan nyata. Apalagi Allah menyebutkan banyak dalam Al-Quran. Makanya saat ini, tanpa bicara cinta saja, kita penuhi. Kan kemarin pernah dibahas. Ya. Ada insun, ada abdun, ada khalifatun. Insun, asal hidup. Yang penting makan, punya keturunan. Kita naikin grade, jadi abdun, memenuhi hak Allah. Nah, kita ini sedang proses. Kadang kita kembali ke insun, yang penting hidup dah bertahan. Kadang kalau lagi diberikan nasihat karena sebab ekonomi mungkin sedang di bawah, ya, ibadah naik, iman naik, timbul jadi abdun, ingin memenuhi hak Allah, kita jadi hambanya. Meskipun sesekali kita kadang suka naik grade ke yang ketiga, khalifah, menjadi wakil Allah. Apa wakil Allah? Mulai ngurusin orang. Jumlahnya satu banyak, atau sedikit, atau di dalam atau di luar urusan rumah tangga, yang jelas kita pernah kan ngurusin orang. Sengaja nggak sengaja, sering atau jarang, kita pernah melakukan itu. Jadi kita gridnya kadang insun, abdun, khalifatun, abdun, insun, terus saja begitu. Tapi intinya adalah dalam rangka untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah,
Yang tentunya bagaimana bisa ikhlas kita melakukan peribadatan kepada Allah kalau kita tidak mencintai Allah dan mencintai kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, hai Muhammad, supaya Nabi Muhammad ngomong kepada umatnya, jika kalian mencintai Allah, maka cintailah kau. Jadi untuk bisa jika kalian mencintai Allah, jika kalian ingin dicintai Allah. Ya, yuhbib itu bisa dari saat itu sampai selamanya. Karena fi'il mudhari itu yajri. Fi'il mudhari ya tuhibbunallah, yuhbib. Ya. Jadi fi'il mudhari itu dari saat itu sampai selanjutnya masih berlangsung, kecuali kalau past tense. Ya, fi'il madhi ya. Berarti kalau kau ingin dicintai oleh Allah, maka cintailah nabinya, ikuti nabinya. Apa yang diperintahkannya, maka lakukan. Kalau kau sudah seperti itu, pasti kau mendapatkan cintaku, gitu kan. Jadi langkah pertama di tahun 2022, kita suka bilang ini kan bukan tahunnya kita. Ya, kalau saya mungkin kalau menghindarkan perdebatan nih, bro, nggak ada habisnya. Udahlah, bagaimanapun Masehi ataupun Hijriah, namanya waktu adalah ciptaan Allah. Nanti kalau mau tarokus, difokuskan bagaimana pembahasannya, ya dalam tema yang lain insya Allah. Jelas waktu kita hargai di tahun Masehi apa Hijriah. Yang pertama dari semua kehidupan kita berjalan dari mulai hidup, akhir balik sampai detik ini, supaya kita lebih baik, ya menjadi Muslim yang dicintai oleh Allah. Ya langkah pertama adalah mencintai Allah dan Nabi-Nya. Oke. Jadi sekarang kita masuk bahwa tadi itu pertama nih ya dari apa yang Kimo sampaikan ya, Jamaah Zumiyah. Di awal tadi sudah Kimo sampaikan, kalau kita bicara cinta, sebenarnya Allah itu sudah mencintai manusia dengan sifat Rahman dan Rahim. Arti sifat Allah itu ada sebelum manusia itu ada. Dan oleh karena Allah itu ada sebelum manusia itu ada, otomatis sebenarnya keberadaan manusia itu atas Rahman dan Rahimnya Allah. Ya kan? Jadi sudah ada duluan. Nah, sekarang kemudian ketika ada kalimat bagaimana kemudian supaya ada manusia ini menjadi dicintai Allah, ya otomatis dong. Pertama tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kan, apabila kamu ingin dicintai Allah, ikutilah Rasul. Ini kan sebenarnya petunjuk yang pertama ya. Ya, ikuti Rasul. Saya ketika engkau mengikuti Rasul, maka engkau pasti dicintai Allah. Nah, ini kita ingin gali sedikit. Yang dimaksud mengikuti Rasul itu apa? Sekarang kan banyak nih komunitas yang bilang, oh kita nih ahli sunnah. Ya kan, menegakkan sunnah. Pakai jenggot, kemudian celana yang cingkrang. Nah, apakah mengikuti Rasulullah itu konteksnya seperti itu atau seperti apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau jenggot atau celana seperti itu kan bicaranya bukan bicara tentang sunnah saja, tapi lebih kedepankan tentang sebuah perkumpulan dan komunitas lah. Karena tanpa perkumpulan mereka pun ya itu menjadi sunnah yang jelas. Sunnah Nabi itu ya pernah disebutkan oleh guru kita ada 16.000 poin sunnah. Jadi artinya kita melakukan mana yang menurut kita mudah dulu. Kalau kita tidak bisa kerjakan semua ya jangan tinggalkan semua. Ya, kita sudah melakukan dalam sholat, ada sunnah yaat, sunnah abad, dalam wudhu juga, ya dalam puasa, di segala macam. Nah, dalam usul fikih disebut al-hifdzu bil qadimus salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tetap menjaga yang baik, yang terdahulu, dan mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik. Gitu. Yang sudah dikerjakan istiqomah dijaga, tambahin. Jadi kalau ternyata yang kemarin ada yang belum istiqomah, maka diistiqomahkanlah sekarang. Nanti di poin yang selanjutnya nih. Jadi penuhi semua, terutama yang rukun Islam yang 5 ini. Ya buat Jamaah Zumiyah, juga buat seluruh para sahabat ya. Rukun Islam kan ada 5. Ada syahadat, sholat 5 waktu, puasa sebulan sekali, zakat ya. Kemudian ada haji.
dan haji kecilnya itu umroh, Ya. maka jangan pernah berani tertawa terbahak-bahak sebelum sempurna rukun Islam kita. Bagaimana kita akan dicintai oleh Allah kalau rukunnya saja yang kita, bukan kebutuhan Allah. Karena kita beribadah bukan untuk Allah sebenarnya, untuk kita sendiri. Yani Allah, yang dicari ke Allah kan adalah ridhonya. Ya. Ternyata rukun Islam saja kita belum sempurna. Ini PR. Berarti dari mulai di tahun 2022 ini, di hijriahnya yang 1443 ini, mulailah menabung ya untuk menyempurnakan rukun Islam prima. Itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Oke, yang pertama adalah tadi dalam konteks menjalankan rukun Islam, karena rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Harus dilakukan. Berarti kalau orang nggak naik haji, iya nggak sempurna, karena rukunnya ada 5. nggak sempurnanya itu gimana maksudnya? Nggak sempurna Apakah keislamannya. nanti sama malaikat akan ditanya, rukun Islam ada berapa? 5 ya malaikat. Yang berapa yang udah dikerjain? 4 ya malaikat. Kenapa yang belum yang kelima? Ya gimana malaikat yang nggak mampu? Kata siapa nggak mampu? Kata saya malaikat nggak dengerin tadi. Nanti dibuka lagi tuh catatan malaikat Raqib Atid tuh. Jadi sampai disebutkan dalam hadis itu, siapa yang mati belum berhaji, ya dalam keterangan lain disebutkan, sementara dia mampu makan sehari sekali, bukan sehari 3 kali. Famata Yahudian atau Nasrani, silakan pilih mati Yahudi atau Nasrani, coba. Terus gawat. Nah, ini. Sementara kita ada yang sudah makan lebih dari sekali, 3 kali, punya tempat tinggal, bahkan tidak kecil, banyak, bahkan lebih, punya kendaraan, yang terus sore mampu. Jadi tidak ada istilah tidak mampu. Entah itu dengan apa namanya kalau lewat jalan darat tuh Iya. Jalan kaki maksudnya? Ya, backpacker. Orang-orang dari Timur Tengah kan banyak tuh, mereka tuh pakai rombongan sendiri. Jadi catatannya adalah bukan masalah karena punya uang nggak punya, tapi kekuatan niat untuk menyempurnakan rukun Islam. Maka sebelum kita menyempurnakan bicara tentang sunnah, ya di antara kecintaan kepada Nabi, kepada Allah adalah ya menyempurnakan rukun Islam sebagai kecintaan kepada Nabi, kan gitu. Ya, saya mungkin sedikit cerita ya Kimo ya, pengalaman tentang haji ini. Karena barangkali itu tadi, tahun 2013 saya itu sempat beragak diskusi dengan salah seorang ustadz. Saya bilang begini, Ustadz, kok sepertinya rukun Islam yang kelima itu diskriminatif. Kaget dia. Kenapa antum bilang begitulah? Kalau syarat haji itu karena duit, berarti Allah nggak fair dong. Jelas yang diuntungkan adalah orang yang punya duit. Orang punya duit, Kimo, ya kan? Dia nggak usah mikir-mikir gitu loh. Ya kan, cuma tinggal mau atau enggak. Nah, orang yang nggak punya duit, artinya kalau orang tetap mampunya itu karena uang, saya waktu itu menganggap itu nggak fair. Nah, masuklah bulan Ramadan, ketemu dengan Syekh Ali Jaber, ya di Masjid Al-Hikam, di Depok. Punya almarhum Kiai Hasim Muzadi. Kemudian kayak Syekh Ali nanya, Mas Agus sudah haji belum? Belum saya. Boleh saya pinjam paspor? Coba itu oleh dimati. Boleh saya pinjam paspornya? Buat apa? Ya berdoa aja, kalau nggak tahun ini tahun depan. Saya kasih paspor. Menjelang selesai Ramadan, saya nggak nanya, dibilang lagi tolong kumpulkan foto 4x6 10 lembar. Saya kasih lagi, saya tunggu. Nah, 14 hari menjelang Idul Adha, kemudian beliau bilang, Mas Agus ini visanya udah turun. Berarti saya bisa kan? Tapi saya dari awal kan nggak mikir, nggak nanya duit. Berapa duitnya? Nah, Syekh Ali cuma waktu itu bilang, tolong siapkan uang 25 juta. 25 juta nih, ya jamaah sekalian. Untuk haji yang seperti saya, itu murah banget Kimo ya. Minimal tuh 150 juta. Tapi waktu itu karena lebaran saya nggak punya duit. Wah gimana? Saya bilang, saya harus minjem deh. Nah, pada malam itu saya cek di ATM saya, dan apa yang terjadi? Setelah saya cek, tiba-tiba ada beberapa kali lipat dari angka 25. Saya bilang, ya Allah, perasaan saya bercanda, dijawabnya serius. Nggak sampai di situ, Gibo. Belum selesai. 3 hari kemudian saya berangkat. Tibalah di bandara, kemudian dicek sama imigrasi, dan dia bilang, Pak, mohon maaf, ini paspornya kadaluarsa. Kayak itu kalau sinetron, mungkin nggak orang berangkat kalau paspornya udah kadaluarsa. Ini kalau bicaranya akal nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Saya udah pasrah, saya bilang ya udahlah, mungkin ini bukan rezeki. Tiba-tiba datang supervisornya ke saya dan bilang, Pak silahkan jalan. Jadi bukan hanya saya nggak punya duit, paspor kadaluarsa, berangkat. Tiba di Madinah. Wah tadi orang Indonesia, dia orang Arab nih. Dia Madinah kan orang Arab kagak ada kias, betul nggak? Iya. Kalau kurang dibalikin nih. Saklek dia, yang ngurusin bukan satu orang doang.
Paspor kadaluarsa, kelengkapan haji nggak ada. Begitu ketemu dia natap saya di Tanjung pakai bahasa Arab, saya tidak tahu. Saya hanya bilang, I don't have any document, just only my passport. Apa kemudian reaksi dia? Holas, itu saya merinding. Holas. Dua hal. Satu, bahwa bukan uang yang membuat kita sampai, bukan Masya uang Allah. yang membuat kita punya, tapi Allah berkehendak kita untuk sampai dan punya. Kalau Allah sudah berkehendak, dibuat punya dan sampai. Kedua, kalau Allah sudah mau, ya lama nih alima atau itu wala mu'ti alima man'at. Sedunia ngasih, kalau Allah enggak nyampe. Sedunia mencegah, kalau Allah ngasih tembus. Ya, maka rentetan tadi paspor sudah expired, kemudian segala macam itu kan hanya ujian kejutan hati dan iman saja. Intinya ujungnya adalah sampai. Intinya sudah ada panggilan itu. Nah, ini menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini bagian kecil dari tema kita. Betul. Nanti kalau kita muter di sini habis di sini. Ya. Nah, artinya apa? Satu kecil saja poin ini sangat luar biasa berat kalau kita hanya berpikir dari sini. Maka bagaimana kita akan melaksanakan sesuatu yang sunnah kalau kita tidak menyempurnakan yang wajib. Tetapi untuk bisa menyempurnakan yang wajib, maka apa yang dari sunnah yang bisa dilakukan, kerjakanlah. Ittaqu mastata'tum, bertakwa dari hal mana yang mulai mampu. Tapi jangan lupa, jangan sampai dapat jarum kampak hilang. Ya, kita melaksanakan sunnah full yang menjadi pengimbang daripada amal-amal wajib, tapi ternyata amal wajibnya ada yang keropos. Maka tadi apa tadi? Jangan sampai melaksanakan sunnah secara full. Jarum. Jangan sampai dapat jarum kampak hilang. Oh. Itu. Tapi ada nggak yang begitu ya? Arti gini, ngejar sesuatu yang kecil yang gedenya hilang. Nggak bisa jadi. Jadi ketika orang nih, mohon maaf ya, kadang-kala mungkin kita sendiri seringkali kan disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya materi duniawi. Jangankan kita, saya dengar katanya orang di Mekah aja yang dekat rumahnya belum tentu dia bisa berangkat haji. Iya. Kenapa? Karena pada saat haji dia dagang. Iya, artinya bahkan ya banyak kabar, tapi kita nggak bicara secara umum ya. Ntar diomelin kemana sana ya? Iya, kita ngeri ngomongin orang. Enggak, itu kan katanya loh. Iya. Ya, kalau ucapan secara umum ya orang yang rumahnya dekat Haroman juga ada yang belum bisa baca Quran, ada yang ini. Semuanya kan sama, itu sunatullah sudah. Sunatullah. Kita ngomong begini bisa kita sedang kangen coba dengan Haromain kan. Udah 2 tahun. Ya harus segera lah insya Allah. Mudah-mudahan juga jamaah Zumia juga ya. Terus belum ketemu sama sesuatu yang untuk haji ya, umroh berangkat terus. Jangan ntar aja umroh lah. Ntar haji umrohnya sekalian gitu kan. Katanya cukup dengan niat aja. Kalau kita sudah niat haji, kalaupun meninggal ya berarti sudah. Kalau sudah niat itu bukan nggak pakai saja. Kalau sudah niat itu include semuanya. Ya. Itu benang emas dari bumi ke langit juga akan naik, akan turun gitu kan. Jadi kalau sudah niat tuh hiya qasdu syai' muqtarunan bi fi'li wa mahalluhal qalbu. Ya, bermaksud sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya gitu. Ini nanti ada beberapa pertanyaan ini berkaitan. Oke, sudah ada ya? Jadi udah ada buku sunnah haji. Jadi ini ibu sekalian, bapak sekalian, peserta Zumia yang dirahmati Allah, bahwa obrolan tentang haji ini tetap sangat penting bagi rukun Islam, tapi juga bukan menjadi tema yang khusus. Karena nanti insya Allah di tema yang mendatang. Ini jawab kita simpan. Jadi gini loh. Yang jelas ini cara untuk mencintai Allah. Benar. Karena kita dibilang kan, kalau kita ngomong sabar 1,5 jam. Tapi kalau sudah bicara resolusi menjadi muslim yang dicintai Allah, maka semua apa yang bisa mengarah dicintai, fokus. Nah, haji ini salah satu tembakan kecil yang kerjanya besar dalam rangka mencintai Allah dan Nabi-Nya. Tapi ngagetin sih sebenarnya. Cukup ngagetin itu. Iya. Ya enggak? Ketika tadi Kimo bilang, man mata walam yahujja famata yahudiyan. Siapa yang mati belum haji sementara dia mampu makan, mampu silakan mati, pilih mau Yahudi atau Nasrani, kan seru. Ya. Oke, jamaah Zumia, barangkali yang ingin berangkat haji boleh ngajak-ngajak kita. Ini di jamaah ini mereka ada yang mau WhatsApp loh, atau mau inbox loh. Ustaz ajak malah kita ajak. Oke, kita kembali tadi. Nah, ini Kimo, setelah Kimo menyampaikan ya kesadaran untuk menjalankan rukun itu yang perlu untuk disempurnakan dulu. Walaupun sebenarnya haji itu akan kita bicarakan di lain perkara ya, karena ini akan bergantung nih. Ada gini,
dimulai dari sunnah-sunnah, mencintai. Untuk bisa dicintai oleh Allah, maka cintai Nabi. Nah, kalau sudah bicara Nabi, kesannya orang itu Sunnah hidupkan aja. sunnahnya. Nah, orang bicara sunnah itu ketika pondasi awal kewajiban kepada Allahnya sebagai Rabbul Jalil pencipta kita semua setelah selesai. Ketika ternyata belum semua, sunnah kerjakan. Tapi yang ini jangan berhenti diburu. Ya. Gitu loh, itu salah satu poin. Nah, yang sudah dikerjakan di tahun-tahun lalu dari mulai akhir balik sampai semalam dan tadi dipertahankan. Nah, di antara poinnya adalah sebelum bicara sunnah banyak, maka rukun Islam yang menjadi PR kita ini harus disempurnakan supaya sunnah itu ada tempat menggantung. Jadi itu sebenarnya adalah sebagai resolusi pertama. Resolusi pertama. Ya, resolusi udah ya. Okay. Nah, sekarang kita masuk resolusi kedua tentang sunnah. Jadi gini, Kimo. Kita itu sering terjebak oleh sesuatu yang tampak di permukaan, artifisial gitu loh. Kita melihat, oh tempat podcast ini bagus ya. Iya kan, ada mic ya begini, tampilan ini seperti itu. Nah, tapi mungkin kadangkala kita itu melupakan hal-hal yang substansi. Contoh, ketika orang bicara sunnah, paling gampang yang kelihatan. Jenggot apa enggak? Nah, seolah-olah yang jenggot itu lebih mulia daripada yang enggak. Celana yang cingkrang lebih mulia pada enggak. Dan orang berdebat tentang itu sampai akhirnya yang namanya sunnah yang terkait dengan menjaga silaturahmi, sunnah bagaimana misalkan Rasulullah mengajarkan kita untuk bersabar, sunnah bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk menjalin ukhuwah, malah terlanggar oleh hal-hal yang tampak di permukaan. Nah, ini sebenarnya sunnah yang seperti apa yang harus dijalankan? Ya kan, kalau bicara tentang Semangat ya ngomongnya. Amalia, karena mejanya lebar. Kemarin kita ngomong tuh takut kenceng karena terlalu dekat kan kita muka memuka. Sekarang kita tega aja udah. Ini keberuntungan di sini pertama, lighting besar, bro. Meja lebar, perut kehalang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Sampai mana tadi? Iya, sunnah-sunnahnya. Antara yang artifisial dan itu. Iya, kalau itu sih lebih mengarah kepada apa ya? Tendensi yang subjektif lah. Kita nggak mau bahas satu kelompok yang ini loh sunnah begitu, kan namanya doang. Seperti kalimat ada sekelompok yang menamakan 3 abad keemasan di awal sehingga akhirnya mentakfir. Kita nggak ngomongin tentang masalah itu. Yang jelas di antara semua, jangankan yang sunnah, yang wajib pun ketika dilakukan kemudian hablum minallah, hablum minan nasnya ditabrak pun, maka bermasalah dia dengan urusan dunia dan urusan surganya. Makanya kalau bicara tentang sunnah itu, ya sunnah itu kan pengapit dari amalan-amalan wajib. Sunnah itu adalah bentuk daripada ini loh, aku daminya kehidupan kalian. Ya, dalam surah Al-Ahzab kan sebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ayat ini sebenarnya bisa menjadi iringan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lanjut, kemudian didampingi bagaimana untuk supaya dicintai oleh engkau ya Allah? Oh, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad. Bagaimana untuk mencintainya? Kenapa harus beliau? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan, uswatun hasanah, qudwatun thayyibah. Dari mulai bangun tidur sampai besok bangun tidur lagi, semuanya cara duduk, cara mandang, cara makan, cara memimpin, cara jadi suami, cara jadi istri, semuanya ada di keluarga Nabi itu. Itu namanya pengiringan. Luar biasa. Dan ini PR banyak, tidak hanya mereka, jamaah juga semua. Kita sampai detik ini nggak pernah berhenti untuk belajar itu, karena kita juga bagaimanapun mungkin ada sedikit tambahan titipan ilmu dari pesantren, tapi nilai manusianya nggak bisa ditinggalkan. Al insanu mahalul khotawan nisya, manusia tempatnya salah dan lupa. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah di antara kita, termasuk di antaranya podcast dan Zoom Shisha TV ini, dalam rangka untuk saling kita mengingatkan, karena mengingatkan itu bermanfaat buat orang beriman. Ini kita akan sekarang masuk kepada resolusi yang berikutnya. Ini tadi adalah seperti pernyataan yang sangat luar biasa ya. Jadi ini menyadarkan kita apa yang Kimo sampaikan ya. Jadi ini PR semua. Iya. Dan juga tadi bahwa kenapa harus mengikuti? Karena Rasul itu adalah uswatun hasanah. Nah, tadi itu adalah dami. Ketika kita bicara mengenai contoh dami, artinya kita itu kan diperintahkan dalam tanda petik untuk mengikuti contoh tersebut. Nah, tapi kemudian tadi Kimo bilang, di satu sisi manusia itu tidak luput daripada
kesalahan dan dosa. Artinya, apakah dengan demikian sebenarnya isyarat bahwa manusia itu tidak akan mampu mencontoh Rasulullah? Kenapa Nabi itu dari bangsa manusia? Supaya kita mampu mencontoh. Kalau Nabi itu akhir zaman, kekasih Allah, diciptakan dari malaikat. Ketika ternyata ada sesuatu hal yang kita nggak mampu, kemudian ternyata mampu dilakukan oleh nabinya yang malaikat, kita akan ngomong, ya kan Anda malaikat, kami kan manusia. Kenapa manusia? Maka disebut Muhammadun Basharun, la kal bashar. Nabi Muhammad itu manusia, tapi tidak sama dengan manusia lain. Seperti diumpamakan dalam syair itu, Nabi Muhammad itu seperti batu yakut di antara batu-batu yang lain. Ya. Kenapa nabinya manusia? Supaya kita nggak ada alasan untuk tidak bisa berucap dan mengikuti Nabi, karena sama-sama manusia, hanya dari bahan yang materi yang berbeda gitu. Maksudnya gimana materi yang berbeda? Ya, materialnya, dari mulai keringatnya, kulitnya, tulangnya, penciptaan dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah penciptaan yang terbaik. Alam semesta, manusia, jin, malaikat, surga, kemudian Ars itu diambil dari cahaya Nabi. Pastinya Nabi, bagaimanapun manusia yang terbaik. Nah, disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik, tetap dia manusia, tetapi tidak sama dengan kita sebagai manusia umumnya gitu. Jadi diciptakan manusia supaya kita tidak ada alasan untuk saya nggak bisa nyontoh Nabi karena nabinya manusia. Tetapi kita juga dikasih warning bahwa bagaimanapun Nabi manusia tidak boleh dihina karena Nabi berbeda dengan manusia seperti kita yang lainnya, sangat jauh material dan penciptaannya. Gitu. Oke. Tadi berarti kita sudah memiliki sebuah contoh teladan, artinya mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, apakah selain Rasulullah kita boleh mengikuti orang, misalkan guru-guru kita, bahkan orang tua kita? Ya, Nabi dulu ada, sekarang nggak ada. Maka al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi, termasuk orang tua yang soleh. Ya, orang tua kandung, mertua, orang tuanya pasangan. Ketika ada kebaikan, ya maka diambil. Itu pun bagian daripada sunnah. Ya. Sunnah itu kan tidak hanya yang seperti mereka katakan. Apa yang baik itulah sunnah. Ungzur makola wala tandur mankola. Ya, lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang berucap. Karena al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang benar, semua yang hak itu mutlak datangnya dari Allah, jangan pernah meragukan itu. Keluarnya dari anak kecil, keluarnya bukan dari ustadz, keluarnya dari pedagang biasa, tapi itu kebenaran. Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh mengidolakan orang tua yang saleh dalam rangka diambil amalan baiknya, bukan figurnya, bukan dirinya. Sampai pun ketika keluar dari anak kecil ada istilah gini, meskipun keluar dari dubur ayam asal telur, ambil. Gitu. Ya emang ayam tuh dari mana lagi telur-telurnya? Ada keluar dari matanya kan. Tapi boleh nggak kemudian gini loh, apakah memang harus selalu mengidolakan itu, mencontoh tadi ya kan apa namanya, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Unzur maqola. Unzur maqola wala tanzur mankola. Jadi lihatlah, dengar apa yang diucapkan, jangan lihat orang. Nah, sekarang kan gini loh, banyak ada misalkan orang yang ahli filsafat, kemudian seorang tokoh yang kita kagumi, dan bahkan mungkin dia tidak beragama Islam. Apakah kalimat tadi berlaku dalam konteks yang seperti itu? Jadi, mau keluar dari mereka yang beriman atau yang tidak beriman, selama itu benar. Jadi kalau udah benar tuh bukan bicara baik. Benar tuh derajatnya di atas baik. Kalau baik itu antar manusia, diakui oleh manusia. Tapi kalau sudah benar, itu catatan derajatnya di hadapan Allah dan Rasulullah. Kalau ucapan itu benar, berarti itu adalah kebenaran hakiki dari Islam, dari Allah, dari Nabi. Sebab mereka pun yang tidak beriman kepada Allah diberikan hidayah. Ya, meskipun ada mereka yang mengeluarkan karena sebab nafsu dan ilmunya, tapi ada juga hidayah yang diberikan, keluarlah kata-kata yang benar. Tidak hanya baik, berbeda loh. Kalau baik itu asal diterima oleh manusia, tapi kalau benar itu mutlak dari Al-Quran, mutlak dari Nabi, mutlak dari Sunnah, ya dari amalan Nabi. Hanya saja keluar dari dalam redaksi teks dan kontekstual yang berbeda karena dia tidak memeluk agama Islam. Tapi intinya adalah ucapannya adalah kebenaran, dan semua kebenaran itu al-haqqu mir rabbika tadi.
semua yang benar, semua yang hak itu benar-benar mutlak dari Allah, meskipun keluarnya dari siapapun gitu. Nah, jadi diambil ucapannya doang. Makanya tidak boleh mengidolakan manusia atau disebutkan taklid. Ya. Kita mengikuti agama ini tidak boleh taklid, hanya ittiba. Jadi sampai pun benar saja tidak boleh mengidolakan full, hanya ittiba. Ittiba itu dua, satu ada pembimbingnya, kedua tahu dalilnya. Nah, tetap aja sama ustadznya yang ngajar, karena sebab dia seorang guru, kita hormati. Ketika salah, la ta'ata fi ma'siyatil khalqi, tidak wajib taat ketika ada kesalahan. Salah manusia kita mendoakan, tapi semua kebenaran kebaikan itu hanya yang bisa diidolakan oleh kita adalah Allah dan Nabi-Nya. Gitu. Oke. Yang kedua adalah kita mengikuti kebenaran yang utama itu seperti yang dicontohkan Rasulullah secara langsung yang terdapat di dalam sunnah-sunnah, dalil-dalil hadis, itu kan patokannya. Okay. Kemudian ternyata kebenaran itu juga ya, karena kebenaran itu sifatnya adalah bersumber dari Sang Maha Benar, Allah. Otomatis siapapun yang menyampaikan kalaulah itu berupa kebenaran, sebenarnya sumbernya adalah Allah dan Rasulullah juga. Maka tidak salah kalau kita kemudian mengikuti. Iya. Ya, artinya yang kedua adalah selalu ingin mengikuti yang namanya kebenaran. Contoh, mendengar sesuatu teks kontekstual yang baik dan benar. Ya. Dari siapa? Oh, dari si A. Kita carikan ke Quran. Oh, ada nih kalimatnya pendek. Mana terjemahannya dalam pembahasan penjelasan hadis ini? Berarti intinya sebenarnya adalah kita tetap mengidolakan Allah dan mengidolakan Rasulullah. Nah, ucapan orang tadi menjadi pengingat gitu. Jadi bukan fokus ketika mendapatkan kebenaran, oh langsung kita subhanallah pakai. Enggak, ini adalah Allah. Ini adalah Al-Quran, ini adalah hadis. Cek, lihat, oh iya benar ada. Kita menghormati kepada manusia, mengingatkan, kita semakin cinta kepada Allah dan Nabi, dan itu adalah PR kita. Karena kebenaran itu adalah sifatnya apa ya? Kalau orang bilang adalah sunatullah. Mungkin gini, Kimo. Jangankan ke orang ya. Saya ambil contoh misalkan, lihat ayam, kalau induk ya. Induk. Nggak apa-apa, panggil emak juga nggak apa-apa. Sebab dia punya laki kan bapak. Induk ayam sama anaknya. Itu kita lihat gimana si induk ayam itu ngejagain anaknya, nggak boleh diganggu. Itu anaknya demikian gimana ya, ditutupin, dia ingin jaga. Bahkan ketika ada, saya lihat di video, ada elang ingin menyambar itu, ya dia lawan. Walaupun mungkin logikanya adalah pasti sekalipun lawan pasti kalah. Iya, paruhnya tajaman elang. Ini kan menunjukkan ada sebuah kebenaran. Bisa nggak kita melihat itu sebagai sesuatu yang manusia si emaknya ayam aja itu begitu sayang dan melindungi. Iya, itu kan binatangnya yang anaknya manggil mungkin ke induknya tuh Abi atau Umi mungkin ya. Mungkin ada yang memang santri juga, anak ayam ini manggil Umi gitu kan. Kalau kambing paling pakai dia udah benar dari kecil dia. Dari kecil udah benar ya. Jadi gini, mungkin bahasanya dipakai oleh dalam catatan pengetahuan knowledge anak-anak sekolah itu adalah insting. Ya, insting. Padahal itu adalah memang tabiat. Akal tabiat yang Allah letakkan di akal tabiat dan akal goriza. Akal tabiat dan akal goriza. Alhamdulillah setelah beberapa bulan nyata ya. Akal tabiat memang Allah kasih, memang dia untuk bisa bertahan hidup, bisa makan dan bisa berkembang biak gitu kan. Jadi dia akan melindungi itu. Maka secara umum binatang itu instingnya sudah di tempatnya. Maka ketika manusia itu tidak harusnya menjalani kebenaran dan kebaikan dari Allah dan Nabi-Nya, pasti dolla balhum abdul. Ya, dolun balhum abdul. Ya, manusia sesat bahkan lebih sesat daripada binatang gitu loh. Nah, ini bicara tentang pertama resolusinya menjadi muslim. Yuk sama-sama kita untuk kembali menjadikan Allah sebagai tujuan dan Nabi sebagai idola. Ya, Allahu goyatuna, Allah adalah ujung daripada kecintaan. Dan bahkan semakin cinta, ya semakin taat. Goyatul hubbi at-ta'ah. Puncak daripada cinta adalah taat. Kalau seseorang mengakui
misalnya seorang istri mengakui dia cinta kepada suaminya, maka semakin cinta semakin taat, semakin cinta semakin taat. Ketika dia semakin taat, nampaklah cintanya. Ketika dia tidak taat kepada suaminya, dustalah cintanya. Kan Tapi gitu. suaminya pernah berbohong, jadi ngapain lagi taat? Nah itu kan manusia, makanya al-insanu makhluk khotowan nisyan. Yang jelas, kenapa dia harus tetap taat kepada suami? Karena suami adalah wakilnya Allah. Nah, walaupun suaminya pernah melakukan kesalahan. Iya kan tujuannya Allah. Ini yang baik-baik dari Allah. Ini sebenarnya kita lagi ngomongin apa ya? Ini masalah kita kayaknya. Minum dulu dikit. Minum dulu. Bismillah. Oke. Nah, tadi sudah bicara tentang cinta Allah dan nabinya, ya kan? Nah, yang kedua, setelah kita mulai di tahun baru ini, maka banyak orang sekarang ini yang pupus sebab apalagi pandemi Covid, hilang keyakinan, hilanglah tauhid, mudah tergoyahkan dengan kesenangan sehingga hilang tauhid dia kepada Allah, bahwa Allah itu maha kaya, maha gagah, maha kuasa, Allah maha menggenggam kehidupan. Mereka berpikir bahwa ketika dalam keadaan sulit itu pasti akan terjadi kehancuran, padahal tidak begitu. Tapi ngomong pupus emang pas loh. Apa itu? Baru ku sadari, cintaku bertepuk sebelah tangan. Cintanya bertepuk sebelah tangan kepada Allah. Iya. Bisa jadi sebenarnya Allah yang bertepuk tangan sebelah tangan. Allah mencintai luar biasa, manusianya anteng-anteng aja. Gitu. Dalam ini Allah 2 kali sudah bertepuk tangan sebelah. Yang kedua, Allah kecewa. Gitu. Allah bisa kecewa juga memang. Bisa marah dong. Allah kan marah. Marahlah ketika Allah itu marah, kan ucapnya gitu. Marahlah ketika Allah marah. Mencintailah ketika memang Allah juga mencintai. Kita yang sering membuat kriteria sendiri. Saya paling seneng deh kalau misalnya orang begini. Saya paling nggak suka kalau padahal untuk bisa benci dan senang di Quran sudah diajarin, di hadis sudah diajarkan gitu loh. Mungkin gini, ada bahasa yang begini, Kimo. Sebenarnya marahnya Allah itu jangan disamakan dengan marahnya makhluk. Jadi contoh misalkan emak kita balik ke emak lagi deh. Kalau tuh kecil kita sering domelin nih. Emak tuh marah. Nah, kenapa ibu kita marah? Karena ibu kita sayang. Apakah kemudian marahnya Allah itu bisa dipersepsikan seperti marahnya orang tua kepada anak? Artinya bukan marah sebenarnya. Ya, atau marah yang dilatar belakangi karena sayang. Ya, marah Allah itu ya bahasanya banyak lah, bersayap ya. Ya, Allah jangankan yang seperti manusia alami, sampai yang terjadi pada musibah seseorang itu ada bentuk cinta kok bahkan. Iya. Bahkan ketika orang itu ditegur, itu dalam rangka cinta Allah. Jadi bukan hanya persoalan marah Allah itu cinta. Iya. Bahkan cinta saja dengan ujian, cinta tumpahnya dengan teguran. Tapi kalau sudah pada azab itu gini, datang musibah kepada seseorang yang nggak mau nengok sama sekali, sementara semua dipenuhi, tapi nggak mau noleh, nggak mau nengok, gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, terus sampai berpuluh tahun, dan baru sedikit Allah kasih marah itu dengan mungkin disentil aja. Terjadilah musibah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi resolusi berikutnya apa nih? Tadi kan kita bagaimana menjalankan untuk makin hebat kita mencintai Allah dan Nabi-Nya, memenuhi rukun-rukun yang sudah menjadi kewajiban kita, mencoba menghidupkan sunnah Nabi dari mana yang mulai kita mudah dan bisa mengiring sesuatu yang fardu. Yang kedua adalah mulai menguatkan nilai keyakinan kepada Allah bahwa segala sesuatu itu benar-benar berada dalam genggaman Allah. Kemarin ada telepon, Ustadz saya mau bicara. Kenapa sih Allah kok ngomong nih, naudzubillah, saya langsung marah. Ya, Allah kok nggak adil. Allah kok tega banget, Allah jahat. Aku punya anak yatim beberapa, tapi kok nggak ada yang bantuin. Sementara itu ada artis yang orang tuanya 2 meninggal, anaknya dibantu sampai miliaran. Ini nggak fair banget. Kita jawabnya, loh kenapa jadi bahas-bahas artis? Jadi ngajarinya susah. Ngajarinya susah harus dari mana? Bahwa akhirnya kita bilang sama dia, sudah berapa lama susah? Ya semenjak bapaknya meninggal. Ada 2 tahun. Ya 2 tahun ini. Pas sebelum COVID. Iya. Oke, sekarang usia berapa? Ya sudah 40
2 lah. Ya. Kenapa kok sampai begini sekarang? Saya soalnya nggak pernah susah, selama ini saya bahagia. Terus baru ngalamin susah 2 tahun ini. Masya Allah. Orang 2 tahun ini susah, sebelumnya pernah susah berkali-kali. Anda itu baru susah sekarang, tapi sebelumnya bahagia. Bahkan Anda ngomong, saya nggak pernah susah dari kecil, selalu bahagia, dipenuhi sekarang, susah gini. Hati-hati. Jadi awalnya tadi mau ngasih nasihat, kita marah. Istighfar. Marah, Kimo? Iya, istighfar. Gimana ekspresi? Dan dia ngomong. Betul-betulan, marah, betul. Marah, tadinya mau marah. Nggak jadi marah. Karena apa? Karena dijawab oleh dia. Dijawab oleh dia. Saya udah banyak sehari 1000 kali istighfar. Coba. Waduh. Masya Allah, ini PR buat kita semua. Hanya karena sebab susah, miskin. Seolah-olah bahwa Allah itu nggak sayang, nggak cinta. Bahkan bisa jadi Allah itu memberikan yang terbaik. Apa yang kita sangka baik, belum tentu baik menurut Allah. Apa yang kita sangka buruk, belum tentu buruk menurut Allah. Nah ini saya ceritakan nggak sebut nama. Kita Insya Allah nggak ngomongin orang. Artinya PR buat kita. Ya. Kadal fakru ayyakuna kufran, terkadang kefakiran membuat orang itu jadi kufur, minimal kufur nikmat. Ya, maksimalnya bisa kufur iman. Bahwa terkadang bahkan ketika orang di atas, di bawah itu nggak ada urusannya. Bahkan kita sholat bukan untuk nyari duit, puasa bukan untuk nyari duit, haji bukan nyari duit, kita sholat, ibadah segala macam buat kita sebagai mukmin muslim, penuhi hak Allah, memenuhi kewajiban kita yang kita minta kepada Allah, tatapan dan ridhonya. Kalaupun di dunia dikasih kaya, itu bonus. Di surga kita dikasih, itu bonus. Tapi yang paling tinggi kan adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Oke, barangkali ada yang mau bertanya. Ini mohon maaf ya, ini pertanyaan tentang haji, kita nanti ada khusus kali ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jawab nih. Sudah bagus ada pertanyaan. Bolehkah wanita pergi tanpa mahram dengan agen perjalanan yang dipercaya? Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, kita jauh ya. Ini Bunda Ida dari Perancis ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, maka tidak bolehlah kita berangkat tanpa mahram, tapi sudah menjadi sesuatu yang umum di Indonesia ini. Jadi fikih yang dilakukan di Indonesia ini mengikuti Imam Nawawi, Imam Royani. Contoh kecil, kita kalau sholat Jumat ngikutin mutlak Imam Syafi'i, maka nggak sah. Karena sholat Jumat di masjid yang kita sholat itu, kita harus mukimun, mustautinun, ya mukim dan tinggal di situ memang sudah tinggal mutlak dia besar apa segala macam di situ. Kenapa kita bisa sholat di kantor-kantor, kita bisa sholat di perjalanan? Itu Imam Nawawi, alam mazhab Imam Syafi'i, bahwa rutinitas kita di kantor, maka kantor itu menjadi tempat tinggal, tempat mukim gitu loh. Nah dari sini bahwa kiasnya kepada hal lain seperti sudah berpuluh-puluh tahun ini orang Indonesia berangkat haji banyak sekali yang perempuan, ya ibu-ibu yang dia tanpa mahram, entah itu karena sebab memang single parent atau memang suaminya nggak berangkat karena ada suaminya, kemudian dipasangkan dengan orang lain cukup hanya di catatan saja, gitu loh. Ya. Kemudian di sananya bagaimana? Selama masih bisa menjaga diri, itu pun menjadi hal yang insya Allah dalam tanggung jawab yayasan, kemudian juga pihak travel gitu. Jadi kalau dulu orang pakai muhrim itu karena memang rentan untuk terjadi fitnah dan bahaya. Sekarang ini insya Allah semuanya terkontrol dengan adanya askar, adanya polisi, ya, dengan adanya mungkin polisi-polisi internasional. Jadi orang berbuat jahat seperti apapun bisa sampai di trace, ya, bisa di tracking sampai ditangkap lah. Jadi bolehkah wanita pergi haji tanpa mahram? Ya. Yang terjadi di dunia sekarang di sana itu sudah tertulis tuh mahramnya dipasangkan oleh pengurusnya. Ya insya Allah boleh. Ya baik, kalau ada lagi silahkan yang mau bertanya. Ini saya diingetin sama Kang Ramdan jangan terlalu ke kiri-kiri katanya. Gini nggak boleh ya? Nggak boleh begini, nggak boleh. Ya kita nih terus terang aja sambil tetap menyampaikan, otak berputar, mata melihat, tapi kita harus adaptasi ini. Ini duduk sebenarnya kemana sih? Lagi, gitu. ya? Iya, ya mohon maklumnya para jamaah. Dan yang ketiga, yang saya tulis mulai kita mungkin belajar sabar ya, sabar. Ya, kita mengakuilah kurang sabar. Dan pandemi COVID ini adalah latihan yang sangat luar biasa lah. Mungkin kita kurang sabar dalam musibah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat. Ini PR juga buat kita.
sebagai poin yang ketiga. Pertama, hebatkan cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kedua, kuatkan nilai yakin dan tauhid kepada Allah. Ketiga, sudah mulai bersabar. Kemudian yang keempat, mulai kita belajar istiqomah atas apa yang sudah kita lakukan, ya dijaga, jangan sampai kropos membumbung bunga itu ke awan, tapi akar di bawah tuh hilang jeratannya satu persatu. Nah, al istiqomah tuh khairum min alfi karomah, bahkan istiqomah itu lebih mahal daripada keramat, kemuliaan lah. Bahkan istiqomah itu tajam. Ada seorang maling, mudah-mudahan nggak didengar sama maling ya. Asal maling jam 2, asal maling jam 2, asal maling jam 2. Terus berbulan-bulan, maka dijamin besok dia maling jam 2, pasti malingnya berhasil. Karena jam 2 jadi tajam. Itu yang sesuatu yang tidak baik saja bisa tajam, apalagi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Dan yang kelima, untuk bisa dicintai Allah dan Nabi-Nya, kita banyak tawakal. Ini suaranya masuk-masuk sih, Iwan. Mengganggu sih. Tawakal. Ya, tawakal itu memasrahkan hasil kepada Allah setelah berikhtiar. Sebab kalau belum ikhtiar dengan maksimal, baru memulai atau di tengah sudah pasrah, itu namanya putus asa. Jadi setelah setelah berjuang mentok semua dipenuhi haknya, sholatnya, puasanya, yakinnya, tauhidnya, istiqomah, ternyata semua sudah dilakukan, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Itu namanya tawakal. Faidza azamta wa tawakkal 'ala Allah. Bila engkau yang memiliki keinginan yang kuat, lakukan, penuhi, ya, maka hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba diulang lagi, saya catat biar ibadah yang lain dengar. Pertama, ya, hebatkan mencintai Allah dan Nabi-Nya. Hebatkan mencintai Allah dan Nabi-Nya. Di sana bisa tulis di sini. Iya. Dia dong ngurus Nabi-Nya. Kemudian yang kedua, kuatkan nilai yakin. Nilai yakin kepada Allah. Oke. Tidak hanya cinta, tapi nggak ragu. Gue mah yakin. Tapi kan saya kan manusia biasa, nggak ada urusannya sama Allah. Ya. Gitu. Yang ketiga, hebatkan nilai sabar. Mulai belajar sabar. Kalau tadi hebatkan, kuatkan. Yang sabar, tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kesabaran. Yang keempat, sabar itu ada sabar dalam ujian, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, dan sabar menjauhi maksiat. Yang keempat, istiqomah. Ya, mempertahankan istiqomah. Dan kelima adalah tawakal. Tetap bertawakal, gitu kali bahasanya. Tawakal dalam ibadah, dalam mendekati Allah, tawakal dalam urusan juga dunia. Tolong dihafalkan, besok kita ulangan ya. Siapa yang nguji? Diuji langsung. Kimo, ini sebenarnya kita tuh tadi ini secara nggak sengaja. Nggak boleh bilang nggak sengaja ya. Ada sahabat kita nih yang datang. Kebetulan nggak ada. Oh, nggak sengaja ya? Kalau kebetulan nggak? Sengaja ada. Tapi kalau kebetulan nggak ada. Tidak ada kebetulan. Ini di pesantren, ini juga tadi ada teman saya datang, dia seorang gitaris. Ada nggak, Ban? Kalau tadi saya minta ngomong, nanti barangkali sebelum beliau kalau ngajak ngobrol dikasih bumper dulu kali, supaya kursi bisa dibawa ke sini ya. Bapak Ibu sekalian peserta Zoom-nya juga mohon maaf nih kalau saya masih mampet, hidung sudah hampir berapa ya? Mulai yang mana nih? 10 hari deh. 10 hari. Jadi 10 hari hidung masih mampet ya. Mudah-mudahan dengan doa semua. Amin ya Allah. Ya, baik. Ini sekarang coba Ban dicek ada nggak Mas Edi? Siapa namanya? Mas Edi. Mas Edi Kemput. Ini adalah seorang gitaris beliau ini. Gitaris Grass Rock. Dan beliau juga gitarisnya Iwan Fals. Kebetulan beliau datang ke tempat ini. Ntar dulu, mana kursinya, kita bumper dulu, kasih bumper. Sebentar Mas Edi. Tolong Kang Ramdan dikasih bumper sambil kursi digeser ke dia. Silakan, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kita sekarang sudah kehadiran sahabat kita, Mas Edi Kemput. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, gitaris terkenal. Kita nggak pakai contekan, alhamdulillah langsung ketemu di meja podcast. Nggak pakai janjian nih. Dan ini nggak ada kebetulan. Ketidaksengajaan ada, tapi kalau bicara kebetulan itu enggak. Jangan pertemuan manusia yang sesempurnanya tentu
angin yang berembus, daun yang jatuh Allah. dari rantingnya jatuh sama Allah. Apalagi manusia biasa Iya ditakdir. betul. Ustaz. Masya Allah. Ini orang mungkin banyak nanya, boleh Mas? Boleh. Mas Edi sekarang berpenampilannya seperti ini tuh kenapa sebenarnya? Penampilan doang nih. Ini jawaban terus terang aja dalam, dan mungkin kalau kita mikir ke dalam, ke diri kita sangat menyakitkan. Jadi ini aja belum mampu dengan kata-kata, terus belum punya ilmu, belum mampu beramal ya, cuman bisanya ini aja pakai baju lah. Karena kan memang benar. Ini ucapan yang natural dan sangat mungkin mengarahnya kepada ini ucapan memang orang beriman. Allah. Iya, serius. Karena beriman itu kan ada dari dalam, ada dari luar. Dari dalam dengan ibadah yang baik, kemudian bisa keluar. Ada dari luar dulu baru ke dalam kan. Mudah-mudahan dengan pakaian kita ini sebenarnya begini. Kalau mau sebenarnya pengen ceramah tuh pakai jeans, pakai kaos, karena kita masih merasa kita itu di mana. Betul. Kenapa harus pakai koko? Ngejaga iman sendiri, ngejaga iman orang. Gitu. Benar nggak? Iya Benar. Masya Allah. Tapi menghalangi kegiatan nggak Mas sebenarnya sebagai seorang gitaris gitu? Sebetulnya di jiwa seni saya itu saya pengen yang judul ini fashion buat saya. Iya, emang keren Mas. Tapi masih. Masih Ustaz. Ini tadi baru dari studio, tadi ada kegiatan nggak? Kenapa nggak ngajak aja? Ada rekaman bantuin Bian, mantan penyanyinya Baginda. Bagindas lagi bikin solo single. Oke. Tapi gitu, benar-benar kalau ngomong fashion ya kan beliau pakai ini tetap fashionable sebagai seorang dengan kupluk begitu. Ini malah artinya jiwa sebagai gitaris cadas itu nggak hilang sebenarnya. Tapi tadi ngomong jenggot-jenggot itu bukan kesini kan, bukan kan tadi ngomong jenggot-jenggot. Kan tadi kita udah nanya. Jadi gini Mas, kadang-kala itu kan orang seringkali kalau ketika ingin mengikuti Rasulullah. Nah, terkadang tadi kan saya cuma ngomong begini, bukan berarti bahwa dengan sesuatu yang tampak itu menjadi salah dan tidak baik. Tapi terkadang orang itu membanggakan yang tampak. Ya, zahir ya. Sampai akhirnya ribut, lu nggak jenggotan loh. Berarti nggak nyunah. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, ada sunnah yang dilanggar adalah menjaga persaudaraan. Ya. Tapi andaikan kita bisa kita nggak ada gen sih, cuma segini-gini doang. Kita terus saja. Kita ini sebenarnya ngiri juga. Itu pakai apa? Bisa sampai panjang. Nggak apa-apa. Jadi saya biarin aja liar awalnya. Memang sunnahnya gitu. Kalau kumis itu dicukur atau dirapikan, kalau jenggot emang sebenarnya dibiarkan. Iya. Kita udah dibiarkan aja nggak panjang-panjang. Tapi cocok emang gitu. Dan tetap fashionable. Dan tidak mau. Jadi gini, ini Kimoni, ini yang menarik ya. Waktu itu saya jalan sama Mas Edi. Kita ke kafe Mas, waktu malam-malam ya. Oh iya. Kafe di Depok. Itu di sono rocker semua. Mungkin ada acara apa aja yang saya tahu. Para rocker di sini. Charity buat teman yang baru meninggal. Iya. Itu Kimo. Yang datang itu berbagai macam. Ada yang begitu datang tuh, mohon maaf ya. Salah rasa mulutnya bau naga. Ya, bau naga. Tapi dia ngomong begitu datang dibilang apa? Wah, ya Mas Edi mah hebat, gue belum bisa kayak gitu. Itu loh, awalnya ada sebuah kesadaran dari teman-teman rocker itu, gue ini belum mampu seperti Mas Edi. Tapi ketika bicara gue belum mampu, berarti kan sebenarnya dia kepengen tuh. Iya betul. Jadi sebetulnya kalau yang saya tangkap itu dari teman-teman itu, mereka pengen didatengin, pengen dideketin gitu. Pengen diajak gitu sebetulnya. Cuman karena memang ya kita dulu ya, saya nggak kita ya, saya dulu itu gitu juga, pengen melepaskan sesuatu yang sebetulnya itu nggak bagus, tahu saya itu nggak bagus, tapi belum ada kekuatan gitu. Makanya kalau belajar kitab yang kitab-kitab yang mudah ya, yang bahasa Indonesia gitu, kita nggak boleh menjustis orang. Bahkan kalau ada teman, wah saya tadi ada teman, salah satu teman bilang, Mas, dideketin aja. Ya. Teman bilang, saya sholatnya saya maghrib sama subuh nggak bisa nih, Mas. Oh nggak apa-apa gitu.
Ya kita kan manusia biasa. Iya. Nggak, oh jangan harus lengkap sempurna 5 waktu, nggak bisa juga karena hidayah dari Allah kan. Iya. Tapi dia sudah melaksanakan sholat 3 waktu itu sudah bagus. Biasa. Ukuran dia. Ya ukuran orang awam lah ya. Iya. Jadi gini aja pokoknya doalah sama Allah gitu. Doa nanti Allah kabul insya Allah nanti Allah. Dan kita juga bagaimana bisa ada istilah menghakimi dan menjas orang kalau setiap kita ini sibuk sama urusan masing-masing. Iya betul. Kenapa bisa menjas orang? Karena kita sibuk sama urusan selain kita. Iya. Gitu. Padahal kita sendiri udah banyak ini. PR kita banyak. Jangankan mereka yang baru memulai, kita sampai sekarang masih belum tuntas urusannya. Iya betul. Ini luar biasa loh silaturahmi ini. Iya betul. Masih seneng lah. Saya juga senang ketemu ini. Guru saya. Lo Ustaz Muhammad dulunya lama juga di Cibinong. Oh iya, saya sering dengar. Kapan-kapan nanti kita kumpulin teman-teman. Boleh. Kita bareng-bareng ngobrol. Ya ngobrol aja. Gitu. Ya, saya dulu sering lewat jalan sini. Oh gitu. Waktu nggak ada orang. Akam sih ya. Jadi dulu kan tinggal tuh Jalan Tapos. Lo di Tapos Jalan ya. Tapos itu 1,5 kilometer dari Pasar Cibinong arah ke Cimpang gitu kan. Jadi kalau mau pergi ngajar di Ustadz Arifin Ilham dari tahun-tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya dari tahun nyetak masih di printing itu 2000 kita lewat sini. Oh, iya. Kalau kasih keras belum ada Sentul kita lewatnya sini. Iya, tapi ngomong-ngomong Mas Edi ini bukan di sini rumahnya. Rumahnya di mana? Jadi kita dari tadi ngomongin siapa ya? Kalau Anda bicara seperti itu, Anda sedang membahas beliau sekitar sini dan Cibinong. Kenapa ternyata beliau di sini gitu? Cibinong. Tapi nggak apa-apa lah. Kita apresiasi. Di mana? Cibinong. Nama Ustaz Cibinong. di Cibinong lah. Iya, artinya masih nyambung dong. Masih nyambung, masih satu. Iya. Meskipun beliau nggak di sini, kan beliau tinggal di Cibinong, Anda di Cibinong. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena kita sedang di sini, saudara. Oke, ini ada gini, Kimo, yang menarik ya. Waktu kumpul di kafe itu, kemudian itulah dia hebatnya gini. Di satu sisi ada persahabatan, di sisi lain ada apresiasi terhadap profesionalisme. Ya. Loh, Mas Edi ini di kalangan gitaris, dalam tanda petik dewa. Oh, astagfirullah. Oh, master. Dan pada waktu itu diminta buat ke James. Dah, saya lihat. Gila, itu semua orang itu tertegun gitu. Tetap beliau itu dengan Memang kalau udah petikan sama gesek. Iya, dan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruhnya dengan beliau berkostum seperti ini. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan, dan semua orang yang ada di situ menganggap itu adalah bukan sesuatu kendala dan biasa. Iya. Hal yang biasa ya. Bahkan tanpa fashioner seperti ini memang sudah hebat ketikanya. Justru bisa jadi dengan begini malah makin hebat kan. Amin, amin. Iya, di mata manusia. Intinya kulillahu mamalikal mulki tu'til mulka man tasa'ila ya. Bahwa Allah lah yang memuliakan, Allah yang menjatuhkan, Allah menghinakan, Allah yang meninggikan, dan itu ada di jalannya Mas Edi. Amin. Mohon doanya Ustaz. Iya. Jadi gini, kalau Mas Edi ini kan sahabat-sahabat teman-teman kita ya yang sering lah khuruj gitu. Kita pernah dulu ya. Udah berapa tahun khuruj? Saya dari tahun kenal usaha dakwah dari tahun 2003. Udah lama juga. Iya. Tapi Udah mulai khurut. Sudah. Nah, khurut udah 4 bulan deh. Khurut ngerti nggak khurut itu? Keluar ya. Kalau Ustaz Agus ini dukhul dia seperti tadi saja. Apa itu dukhul? Dukhul apa? Kebalikannya tadi masuk dulu dia. Nggak keluar ya. Gimana tuh Mas? Tapi dari 2003 kan belum dong. Maksudnya secara penampilan saya sudah berjenggot, tapi saya masih belum kenal masjid. Jangan kenal masjid ya. Sholat juga yang kayak tadi itu. Sholat saya atas perintah istri. Jadi istri saya mau saya nikah itu janji, pokoknya kamu harus sholat, mau nggak gitu? Ya mau, insya Allah gitu. Dan pengen istri kan. Iya. Jadi akhirnya kasih keluar rumah, warung, Nah. ngomongnya ke masjid. Allah. Itu tapi sudah mulai khurut. Belum. Oh, begitu berarti sebelum khurut ada dulu warning dari istri. Ya. Kalau kamu ini. Jadi karena kenapa bisa khurut? Karena tadi nggak boleh dukhul. Kalau ternyata nggak sholat. Beliau dulu sebelumnya urusnya ke warung. Warung.
bukan ke masjid. Ya. Oke. Tapi tadi wabtagu ilaihil wasilah. Kita memang diminta oleh Allah untuk mencari jembatan. Betul. Berarti jembatannya dari mulai istri ya. Iya, Ya, betul. sebagai Asbab, pembuka. ya. Subhanallah, itu bagus tuh. Hidayah. Karena hidayah itu bro datangnya sepetak-sepetak. Hmm. Ketika datang sepetak ditangkap, datang lagi sepetak tangkap lagi terus lama-lama kafah. Selayaknya seperti Iya. yang namanya hilangnya hidayah. Oh. Sebagaimana ketika hidayah juga hilangnya ya sepetak-sepetak. Ketika mulai ada kekurangan ibadah dia biarkan nanti hilang lagi terus Iya, sampai betul. akhirnya dia nggak merasa beban apapun untuk meninggalkan Allah gitu. Naudzubillah min dzalik. Iya, betul. Makanya nilai istiqomah kan di situ. Ini Amin. Aduh, luar biasa Mas. Nah, mungkin bisa sharing, nggak apa-apa ya Kimo ya. Nggak apa-apa. Pengalaman apa ya? Orang kan seringkali bilang nih jemaah tabligh ngapain sih ngurut sekian lama, keluarga ditinggal, apalagi terlantarkan, nggak dikasih uang belanja, itu gimana? Ya nggak apa-apa, orang kan nggak tahu. Kalau pengen tahu tentang kedokteran, tentang dokter. Oh, Jangan tanya tukang sampah. Iya, Nggak itu ngerti. namanya punya prinsip, bro. Iya. Jadi saya sebetulnya merasa comfort gitu ya di tabligh ini, karena ketika saya pertama kali di markasnya itu, waktu itu saya dikenalkan sama almarhum Yangson, sudah meninggal ya, bagus ya, mantan penyanyi metal. Saya begitu hijrah, dia tinggalkan musik, tinggalkan bernyanyi, terus ya khuruj gitu ya, kerja seadanya lah ya. Terus diajak ke masjid itu, saya jumpa sama teman-teman saya yang nakal-nakal, ya dalam tanda kutip, nakalnya luar biasa ya. Salah satunya ya, bukan ngomongin jeleknya, tapi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi. Ya, almarhum Gito itu senior saya kan. Oh, iya. Terus ada Irfan Rotor, orang-orang yang sudah Allah panggil ya. Iya, panggil. Tuhan. Terus ada Anca Hais, ada Cecep AS. Gitu. Banyak ya. Iya banyak. Jadi saya merasa, kok ini teman-teman yang bandel-bandel di masjid ini ya gitu. Saya merasa mungkin di sini sekali saya gitu. Awalnya sih seperti itu. Logika yang gampang aja buat saya. Iya. Mungkin ini kali gitu. Jadi ketika ngaji dan ketemu mereka itu ada perasaan senasib bersama-sama gitu kan. Bareng-bareng ngobrol gitu setelah selesai program, terus mau itikaf yang malam Jumat itu kan, ngobrol sampai malam gitu, terus besok paginya habis subuh, habis dengar bayan subuh pulang gitu, ketemu lagi gitu. Cuman ya saya dikenalkan usaha dakwah ini memang luar biasa, jadi saya menjadi lebih baik lah gitu dari ancur-ancuran itu. Yang tadi yang saya bilang itu jangankan ke masjid, sholat pun enggak gitu kan. Jadi sekarang malah ngobrol-ngobrol orang masuk masjid. Masjidnya temenin saya gitu. Ya, tapi yang menarik gini Mas, kan kalau kita bicara orang itu mengalami hijrah, ke tadi kan mungkin ada yang meninggalkan semuanya termasuk dunia musik. Nah, ternyata Mas Edi tetap menjadi seorang gitaris. Itu gimana? Jadi kalau saya ya masalah musik itu buat saya masih ikhtilaf gitu. Ya. Karena saya juga mendengarkan banyak, baca buku juga, mendengarkan ustadz-ustadz yang layak untuk diikuti ya, secara keilmuan, secara akhlak gitu. Buat saya it's okay gitu. Terus yang itu yang pertama. Jadi saya masih mengikuti ulama yang membolehkan gitu ya. Ada rujukannya. Ya, ada rujukannya. Terus yang kedua, saya berharap ketika saya berhijrah itu dilihat oleh teman-teman yang masih jauh dari agama itu tidak langsung wah ini nih udah ke masjid terus nggak main band lagi, nggak masalah itu kan. Akhirnya jadi kalau metode yang saya yang saya diarahkan itu adalah sepertinya saya ini punya kaum gitu. Ya, seperti zaman dahulu. Bicara dengan bahasa kaumnya. Ya, jadi seorang pemusik bicara dengan bahasa musiknya. Betul. Jadi saya justru harus menjaga itu, betul kata Ustadz tadi, harus menjaga perform gitu ya, mainnya gitu. Bahkan apa yang dijalani sekarang juga dalam rangka untuk tidak memutuskan rahmat Allah. Iya betul. Gimana? Dari kelompok misalnya di satu komunitas, kemudian kepada Allah dia hilang, dia tinggalkan.
Bisa jadi yang di sini juga pengen diajak sebenarnya, bro. Nah, ketika beliau ini hilang, putus rahmat Allah. Tapi dengan terus kepada Allah, kemudian diambil pelan-pelan, namanya menyambung rahmat Allah, dan itu derajat besar gitu. Tadi jembatan, kita jadi jembatan, istri jadi jembatan Mas Edi, maka sekarang Mas Edi jadi jembatan bagi mereka. Gitu. Ya, tapi kan Mas Edi juga arti bergitar juga menjadi sebuah profesional. Dan kita nggak dibayar, bro. Dibayar. Kita tidak berdebat di khilafiahnya. Ya, kalau itu menjadi sesuatu yang sah saja. Jadi saya hanya ingin mempertanyakan lagi dari konteks musik, kira-kira ada nggak nilai-nilai apa yang didapat terkait dengan dengan spiritualitas atau nilai keagamaan? Sebetulnya kalau menurut saya pribadi saya tidak membawa siapa-siapa. Jadi agama itu kan gaib, ya. Mengimani sesuatu yang gaib. Allah gaib. Allah ada, tapi kita nggak bisa melihat Allah. Rasulullah ada, tapi kita nggak pernah berjumpa. Surga neraka ada gitu. Jadi musik juga begitu juga. Ada not-notnya, cuman kan kita nggak bisa ngomongin rasa keindahan di dalam musik itu kan kita nggak bisa di zauq gitu namanya. Terus gitu. Jadi saya tidak menyamakan agama dengan musik, enggak, tapi ada satu dalam diri saya itu yang bisa melihat keasikan gitu ya. Saya sekarang ngaji itu enak gitu, ngaji gitu. Kadang-kadang kalau Allah bangunkan saya malam itu, ya saya berusaha untuk panjang-panjang berdiri gitu kan. Ya begitu juga. Jadi saya menikmati beribadah gitu. Sama seperti saya menikmati ketika saya bermain musik. Dan manusia nggak bisa, bro, lepas dari seni gitu. Contoh kecil dalam sholat aja orang baca ada iramanya gitu. Iya betul. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Waladhdallin. Jawabannya amin gitu doang. Enak. Iya betul. Baca ketika ada lagu Sika Soba. Kasih contoh dikit dong lagu-lagu itu. Lagu gimana nih? Ya tadi Sika Sobanya. Ya, banyak lah. Enggak, ini ada contoh yang menarik ya dari musik. Kimo sempat ngomong tuh bahwa lagu-lagu yang ada itu sebenarnya ada kaitannya dengan lagu-lagu seni tertinggi adalah Al-Quran. Coba. Iya. Jadi contoh lari di not manapun, mau itu lagu genrenya di pop, dangdut, jazz, rock segala macam, maka semua muaranya dari seni Al-Quran. Coba kasih contoh dong. Kayak contoh seperti lagunya apa ya yang enaknya? Takkan ada yang bisakan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan ku kan memeluk mencium di surga. Lagu Nahawan. Ilakanlah tajalli wa tajanni itu kunci lagu. Ma yakfika ya husnat tasani itu Nahawan. Coba dangdut. Hanya untuk itu Nahawan. Terus dulu dong. Mengejar laki-laki lain. Buat apa sih? Ini podcast ya? Pedang biru kau sulam menjadi kelambu ilakan tajalli. Nahawan itu. Allah. Iya. Itu jadi agama itu indah. Makanya ada keluar kalimat dengan ilmu apapun jadi mudah, dengan seni apapun jadi indah, dengan agama terarahkan gitu. Karena kita nggak bisa lepas dari tiga tadi. Dengan ilmu semua akan menjadi mudah. Dengan seni akan jadi indah. Dengan agama jadi semua akan terarah. Tiga itu. Masya Allah. Makin kuat ya gitarnya. Kalau saya melihat teknologi, alat seni, meskipun ada memang bahasan bahwa yang dipetik tidak boleh dibesit, yang dibesit boleh dipukul, oke lah itu teknisnya. Prinsipnya adalah bahwa semua itu sebagai teknologi, alat jembatan untuk orang bisa bersenandung, seperti pisau.
Ya. Pisau dipegang tukang sayur buat motong sayur, wortel, kol, Manfaat. manfaat. Pisau dipegang sama penjahat buat mutilasi orang. Gitar dipakai sama orang soleh buat ngiringin sholawat, lagu-lagu ilahiyah ketuhanan. Kemudian rasa diri, munajat, muhasabah diri, mainan indah lah. Minimal cinta kepada makhluk, tapi yang membawa kepada kebenaran gitu. Iya. Musik juga. Lagi bermain gitar ternyata nggak lalai, inget gitu kan. Itu juga bagus. Sholawatan dibaca, tapi lalai. Kemudian bercampur laki perempuan, haram. Jadi semuanya bergantung kepada kitanya sebenarnya. Iya, betul. Ini pertemuan ini luar biasa. Iya, Masya Allah ini. Terima kasih. Oke, ini waktu Saya nggak ngerti musik. Iya. Satu alat musik ngerti, tapi saya alhamdulillah ada pengalaman menguasai bahar-bahar syair, kemudian juga lagu-lagu tausih kunci Al-Quran. Allah. Jadi kalau orang misalnya ada orang lagu nih lagi nyanyiin lagu pop kayak rock aja seretak langsung nawan jiharkah Hijaz, Sikar, Solo gitu ya. Luar biasa. Ternyata kembali juga nada-nada itu dari cara baca Quran. Luar biasa. Iya. Maka saya suka bilang, mau semakin hebat ibu anak-anaknya pinter nyanyi, hebatkan Quran. Pasti makin hebat. Betul. Oke, kira-kira waktu kita udah habis ini. Kita akan Oke, kita saling doa, Mas. Robi belum sempat ya. Coba setengah. Kita saling doa, Mas. Jadi kita tidak hanya Ustaz, kita nanya ini bukan berarti justru kita sedang melihat bahwa ada sesuatu yang ditarik. Justru kita saling tarik nih. Iya, Bro ya? Iya, karena kita ini juga sama lagi sama-sama belajar. Ya. Kang Robi ini insya Allah nanti kita atur lagi di tempat kita setiap minggu ini. Oh gitu. Apa Tapi mau nunggu Kang Robi apa kita di podcast ini lagi malam Jumat? Coba Kang Robi dikasih ini. Oke, kalau gitu soalnya ini ya memang karena waktu juga ini Mas tidak terasa oleh makanya jadi insya Allah nanti kita next time mohon maaf ya Kang Robi ini jadi waktu kita. Atau Kang Robi mau kita pernah lihatkan dulu sini dong. Mana? Mas Robi ada? Ada di depan. Di sini ada di depan. Kita perkenalkan aja dulu di sini. Perkenalkan dulu. Dipromosikan. Abis ini apa nih, Wan? Nyanyi? Iya, kita bawa lagu di Saul. Bawa Hidayah. Oh, Hidayah lah. Kita bikin lagu, Ustaz. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Jadi, tapi dengan penjelasan tadi ada sesuatu yang ini nggak? Wah, saya dapat banyak ilmu, bener. Kita juga Banyak. Seperti Tuhan dengan beliau cerita khurut ada bagus. Karena Quran kan nyuruh sebenarnya, cuma teknisnya berbeda. Wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada dari kalian sekelompok orang yang menyeru pada kebaikan. Sini mau dikenalin dulu. Khurut. Ya, betul. Ya. Nah, ini Kang Robi. sini. Sebelah mana? Yang penting mukanya kelihatan Di dulu. pangku juga nggak apa-apa sih namanya ini. Assalamualaikum. Enggak di sebelahnya itu juga. Sini. Apa sebelah sini? Oh, di sebelah lagi Nanti walaupun tidak pakai mic dulu, yang penting wajah Kang Robi ini kelihatan. Oke, pemirsa dan peserta Zoom kita akan mulai lagi, kita baru mulai Zoom lagi nih ya. Kenapa datangnya mau jagoan datangnya terakhir jagoan nih. Jadi kalau Mas Robi ini adalah termasuk gitaris dari grup rock Power Slave. Subhanallah. Ini orang-orang metal Beliau semua. di seni dan budaya Islam di MUI, kita di seni juga sebenarnya. Cuma seni di ketemu lagi beliau. Harusnya dari awal coba. Iya, masalahnya pertama adalah Baru datang. enggak sih, maksudnya kita ini sesuatu tadi itu yang tidak tidak kita sengaja, tidak direncanakan. Nah, insya Allah orang sekarang melihat Kang Robi nih. Next time, nanti sekarang mukanya dulu. Next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau. Nggak apa-apa ya Kang ya, karena kita waktunya memang sudah hampir selesai, gimana? Oke, kalau gitu kita ngapain nih? Ditutup dengan? Datang langsung. Nggak apa, iya. Mungkin Kang Robi sebentar. Kang Robi akan menyampaikan sesuatu dulu. Alhamdulillah. Siapa yang menyampaikan? Iya. Beliau dong, ini biar sini. Pakai ini. Dia apa ke situ? Ini. Kang Robi memberikan salam. Jadi ini podcast kita ini nggak apa-apa namanya kalau podcast itu kan susah punya kita. Ada. Nanti kan kita naik di YouTube. Bisa menyapa Kang Robi dengan teman-teman ini. Ya, assalamualaikum buat semuanya. Ya,
Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mau ngomong apa nih? Bingung nih. Ngomong bahasa Indonesia. Ya, yang penting sebenarnya senang ya bisa hadir di sini. Insya Allah bisa nyambung lagi silaturahmi selanjutnya. Subhanallah, ini amazing ya. Lebih daripada amazing Spiderman ya. Jadi tema kita ini kan sebenarnya resolusi 2022, bagaimana caranya supaya menjadi muslim yang lebih dicintai oleh Allah. Ini kan PR banyak nih. Beliau ngasih judul, ini berat nih bro. Kita aja bicara sabar belum tentu tuntas, tapi kalau sudah bicara muslim cinta Allah kan semua judul mau beli di satu. Semua yang di Asmaul Husna dari Rahman sampai ke terakhir Sobur itu ya ngumpul di tema ini. Makanya dalam hal ini kita saling mendoakan. Insya Allah kita bincang-bincang nanti baik di podcast lagi atau di tongkrongan ya. Membahas seni. Soalnya beliau bicara main gitar kan? Iya. Bisa main gitar? Enggak. Alhamdulillah kita. Ini sama-sama kita gitu. Tapi kita aneh loh, nggak bisa main gitar tapi ya sedikit kita bisa nyanyi. Bikin lagu. Justru jangan bisa main. Kalau orang main bisa main alat musik, ngambil jatuh orang. Itu pembenaran karena tidak bisa. Ya, depan jadi PR buat kita. Insya Allah kita akan Zoom dan podcast lagi bersama Kang Robi dan Mas Edi ya. Insya Allah. Mari peserta Zoom-nya kita tutup pertemuan kita dengan muhasabah beberapa saat. Tundukkan kepala, hadirkan zat Allah dalam hati kita, pejamkan mata. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya karim, wa'fanna karim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih sampai awal tahun Masehi ini Kau berikan kami sehat jasad kami, fisik kami, afiat batin, ruh dan hati kami. Terima kasih Kau berikan kami pasangan hidup, memiliki keturunan, tempat tinggal, kendaraan, pangkat, jabatan, kedudukan, orang tua yang mencintai kami anak-anaknya, mertua yang memahami kami sebagai menantunya, masih memiliki kerabat, saudara, sahabat yang bahkan bisa mengingatkan kami kepada Engkau dan Nabi-Mu. Tapi tentunya ya Allah, apa yang sudah dialami oleh kami dari keburukan, dari kesalahan, tentunya adalah pekerjaan rumah PR kami. Maka di awal tahun ini ya Allah, sesuai dengan permintaan kami, teruslah berikan kami hidayah, petunjuk irsyad dari guru-guru kami dan orang-orang soleh, petunjuk taufik yang mutlak datang darimu ya Allah. Kuatkan lagi hidayah untuk terus menjaga sujud kami dalam sholat, membaca Al-Quran dalam tadarusnya, dermawan dalam sedekah. Bahkan yang terpenting adalah regenerasi atas yang kami pimpin, istri dan anak-anak kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan di awal tahun ini, tahun 2022, di tahun Hijriah 1443, adalah tahun terbaik dalam hidup kami, mengajari anak-anak kami untuk terus mencintai kami sebagai wakil Engkau, mencintai Engkau sebagai goyah tujuan kami, mencintai Nabi sebagai uswah buat kami. Kuatkan akidah tauhid anak-anak kami ya Allah. Mungkin saat ini ada guru-guru di samping kami, tapi bagaimana dengan akidah tauhid anak-anak kami setelah mereka usia dewasa? Sekiranya Kau berikan titipan kami panjang umur sampai bisa menyaksikan mereka kokoh akidah tauhidnya, kuat iman Islamnya, hidup di zaman yang berbeda dengan kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan anak-anak kami yang menyeret kami ke dalam jurang neraka-Mu. Jadikan anak-anak kami tidak masuk ke dalam Allah. Ya Allah ya Rabb, jika rumah tangga kami penuh prahara karena sebab nafsu amarah yang terus menggelegar dalam hati kami, maka tumbuhkan nilai sabar
Ingatkan kami sebagai pemimpin, berikan petunjuk buat istri kami agar tunduk patuh kepada kami sebagai perpanjangan tangan Engkau. Kami saat ini mendoakan sahabat-sahabat kami, bergandengan tangan hati dan kedua tangan Ustaz Guswar, Mas Edi Kemput, Kang Robi. Kau pertemukan kami malam ini di tempat ini, tempat guru kami Kiai Haji Khalil Nafis. Berkahi tempat ini ya Allah, berkahi pesantren ya Allah, berkahi apa yang kami makan, kami minum, berkahi rumah tangga kami, berkahi rezeki kami, panjang umur kami dalam taat, wafat kami dalam penutupan yang baik. Banyak sekali terjadi wafat tanpa sebab. Semalam baru bincang-bincang, pagi ini sudah melayat dan takziah. Ya Allah, wafat kami dalam sujud, wafat kami sedang membaca Quran, wafat kami sedang menggenggam anak-anak kami dalam Quran-Mu, wafat kami dalam penutupan yang baik, wafat husnul khatimah, wafat dalam dakwah, wafat setelah mengajak satu orang mengenal Engkau dan Nabi, wafat selesai urusan dunia kami, Allah. Wafat dalam kebaikan tatapan Engkau dan Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Makasih jadi Kang Robi. Ya. Sama kawan-kawan di Majelis Kopi Uduk yang di Pekayon. Oh iya, Majelis Kopi Uduk yang di Pekayon. Ada juga yang mereka hadir. Yang hadir ngikutin. Terima kasih semuanya, dan juga jamaah Zumia dari Shisha TV, program Dua Dai Berbagi. Ini namanya Dua Dai Berbagi. Apa aja kan lagi. Malah kita bisa ketemu lagi. Allah berikan kesempatan. Kalau bisa nanti langsung muhasabah, langsung live di kita. Ya, oke. Ayo, Pekayon ya. Udah sering juga gitu. Itu lebih gigit lagi ya. Iya dong, karena suasananya kebentuk. Ya. Terima kasih kepada Bapak Majelis Kopi Uduk yang sudah standby. Saya belum dapat kabar nih dari pengurus Imam dan Ustadz Hasan. Ya, sudah mendoakan. Kita minta doakan, ada sahabat kita di kompleks sedang sakit. Terus kita juga minta doa mereka. Kita insya Allah hari Sabtu akan terbang ya. Ya, kita ke Makassar. Ke Makassar selama 7 hari kurang lebih. Ya, Rusok. Mohon doa juga semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta Zumia, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan tempat yang berbeda. Kenapa saya jadi pengawal wacana ini? Enggak, ini namanya, ini kan nggak ada aturan, nggak cara-cara kita. Apaan? Oh, iya, jadi nalurinya ke bawah ke sini. Ada yang bocor, balik Iwan. Oke, terima kasih. Demikian saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.